warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Majelis Taklim Manahilul Ulum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Jumat tanggal 23 September tahun 2022 kita kembali berkumpul di majelis yang mudah-mudahan mubarak ini dalam rangka insyaallah kita melanjutkan tradisi ngaji kitab Fathul Mu'in. Pada Jumat malam Sabtu yang lalu kita baru saja mendapatkan pencerahan tentang sujud, di mana dinyatakan di sana bahwa ada 3 anggota badan yang ketika sujud tidak boleh terhalang oleh mahmullah. Ini beberapa yang kemarin tidak rawuh ya nggak tahu mahmullah itu apa ya. Mahmullah itu sesuatu yang dibawa oleh musolli, oleh orang yang melakukan sholat. Misalnya bisa kupluk. Ini kupluk ini kalau sholat begini ini menghalangi jidat, atau mukena, atau serban yang menjuntai yang jatuh di tempat kita sujud, tetapi masih nyelendok. Tidak jatuh semua ya, nyelendok masih semampir. Itu namanya mahmullah ya. Maka ketika kita sujud, maka ada 3 anggota badan yang tidak boleh terhalang oleh mahmullah. Yang satu adalah jidat ya. Lalu yang 2 adalah kedua telapak tangan. Jadi jumlahnya 3. Jadi jidat, kemudian kedua telapak tangan, ini tidak boleh terhalang oleh mahmullah. Tidak boleh terhalang oleh kupluk, tidak boleh terhalang oleh mukena, tidak boleh terhalang oleh cadar, ya, tidak boleh terhalang oleh serban yang menjuntai, yang kemudian ujungnya jatuh di tempat sujud. Nah, ini namanya terhalang oleh mahmullah. Demikian pula ketika serbannya jatuh di tempat di mana telapak tangan akan temempel. Nah, maka itu juga namanya telapak tangan terhalang oleh mahmullah. Maka kalau kita pakai serban panjang, ujungnya jatuh di mana di situ mau kita taruh telapak tangan. Nah, maka kita harus milih, jangan di situ. Milih yang tidak ada serbannya. Nah, itu. Karena serban menjadi mahmullah yang menghalangi telapak tangan. Jadi intinya adalah ada 3 anggota sujud yang tidak boleh terhalang oleh mahmullah, ya, jidat, kemudian kedua telapak tangan. Kemudian 4 anggota badan yang boleh terhalang oleh mahmullah itu adalah 2 lutut dan 2 jempol jari, ya, 2 jari-jari kaki itu boleh terhalang oleh mahmullah. Ya, bahkan kemarin disampaikan bahwa ketika pakai kaos kaki pun boleh, gitu kan? Ya, nah ini jadi 2 lutut dan 2 jari-jari kaki boleh terhalang oleh mahmullah, tetapi kedua telapak tangan dan jidat tidak boleh terhalang oleh mahmullah. Lalu yang ketiga, bahwa ujung hidung ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah itu tentu yang lebih baik tidak terhalang oleh apapun ya. Tidak terhalang oleh apapun. Jadi jidat dan ujung hidung itu sebaiknya ujung hidung sebaiknya adalah juga tidak terhalang. Ya, sebaiknya ya. Walaupun ya tetap sah sholatnya ya, karena itu sunnah saja ya.
Jadi ujung hidung menempel pada sajadah itu sunnah. Ya. Tetapi saya pernah mendengar satu keterangan dari seorang ustadz ya, dan dengan bisa dicek di YouTube itu. Ustadz ini menyampaikan sebuah hadis Rasul ya, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda bahwa jidat itu sebaiknya ketika sujud jidat itu menempel pada ala sujud. Tetapi Rasulullah itu tangannya tidak menyentuh jidat, tapi tangan Rasul menyentuh ujung hidung lah ini. Ini ada salah satu ustadz yang menjelaskan bahwa ada sebuah hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda tentang jidat harus menempel pada ala sujud, tapi yang ditunjuk oleh Rasul bukan jidatnya tapi ujung hidung lah. Maka ustadz ini menyimpulkan bahwa ada kesatu paduan antara jidat dengan ujung hidung. Jadi ya kembali kalau hukumnya memang sunnah, tetapi ustadz ini mengatakan bahwa ya memang jidat itu ya dua ini satu bagian antara jidat dengan ujung hidung. Ini saya kira juga sebuah tambahan yang saya kira penting kita jadikan ini tambahan, saya kira tambahan untuk lebih sempurna sudut kita. Nah, saya kira itu penjelasan kemarin ya pada Jumat malam 1 yang kemarin. Ya, terutama bagi yang kemarin tidak Rabu, kemarin baru membahas tentang itu tadi alat 7 anggota sujud yang ada 3 yang tidak boleh terhalang oleh mahmulah, yang 4 boleh terhalang oleh mahmulah. Jadi mahmulah itu adalah sesuatu yang dibawa, ya, yang dibawa oleh orang yang sholat atau musolli ya, dalam bahasa Arab musolli lah itu ya, musolli. Nah itu sekilas info tentang itu hasil kita ngaji pada malam Sabtu yang kemarin. Malam hari ini kita akan ngaji bagi yang kitabnya kuning pada halaman 22 ya, wasaminuha ya, yang ke-8. Nah, ini rukun sholat yang ke-8 ya, julusun bainahuma ya, duduk di antara 2 sujud. Saya kira nanti akan dijelaskan lebih panjang oleh ustadz kita ya. Nah, itu saja saya kira sebagai pengantar. Ini sudah, walaupun ini hujannya ritik-ritik, tapi alhamdulillah tetap banyak sekali yang rawuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan al-ajru ala qadri ta'abihi ya. Jadi pahala itu akan lebih besar dengan lebih besar kerekasaannya. Semakin perkasa semakin besar pahalanya ya. Kalau cuacanya terang benderang itu ya rekasa jauh sih, tapi lebih rekasa kalau tambah hujan. Nah ini tambah besar pahalanya, mudah-mudahan. Allahumma amin. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran dibtighai mardatillah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Pak Alfi sini nih, ini ada 2 sendean ini. Silakan. Monggo yang masih becek-becek ada sendean. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiyamun ba'da rukuk atau al-istiqlal i'tidal. Jadi ada 2 rukun qasir ya. Selain itu rukun tawil. Kemudian di kitab fikih ini dijelaskan seberapa pendek, Waalaikumsalam, seberapa pendek duduk di antara 2 sujud. Ternyata ukurannya itu adalah tidak melebihi panjangnya tasawuf akhir. Nah ini saya kira ini bahan renungan buat kita. Disebut pendek, tetapi ternyata bandingannya kok dengan tasawuf akhir itu loh. Berarti ya pendeknya yang dikarepkan oleh kitab ini memang nggak pendek banget lah ya. Apalagi kemudian malah tidak tumakninah itu ya. Jadi tumakninah itu
rukun ya, harus tumakninah. Jadi tidak boleh panjang, tetapi batasan tidak boleh panjang itu adalah tidak boleh menyamai dengan tasyahud akhir. Ini tempo duduk di antara dua sujud. Demikian pula i'tidal. Jadi berdiri setelah rukuk. Itu juga termasuk qasir, pendek. Tapi seberapa pendeknya? Ternyata di sini dikatakan tidak melebihi sepanjangnya surah Al-Fatihah dibaca. Jadi pendek, tetapi ternyata ukurannya adalah tidak melebihi bacaan surah Al-Fatihah. Yaitu artinya panjang gitu. Itu artinya panjang gitu. Ukuran kita. Ya. Maka dari itu kalau kita i'tidal kok hanya sepersepuluh Fatihah itu ya kurang gitu. Karena pendeknya itu ternyata tidak melebihi daripada panjangnya Fatihah gitu loh. Maka dari itu ketika i'tidal ya pasti harus tumakninah. Jangan sampai masih giang-giong lalu sujud. Tumakninah maksimal. Nah, tumakninah maksimal. Ya paling enggak selesai membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Paling enggak harus selesai itu. Jadi kalau i'tidal kok enggak selesai bacaan itu berarti ya sangat pendek, terlalu pendek lah itu. Karena ternyata ukurannya adalah tidak melebihi panjangnya bacaan surah Al-Fatihah. Nah, ini saya kira penting untuk bahan renungan ya, untuk koreksi kita semua. Jadi yang disebut qasir itu ternyata panjang juga, tidak melebihi panjangnya tasyahud, itu duduk di antara dua sujud. Tidak melebihi bacaan surah Al-Fatihah ketika sedang i'tidal. Jadi kita biasakan ketika duduk di antara dua sujud itu ya selesailah bacaan itu. Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'an. Selesai itu. Selesai dalam posisi yang tenang gitu. Dibalik pula ketika i'tidal juga selesai bacaan yang tadi. Ini saya kira penting ya, karena ya mohon maaf ya, banyak sekali yang ya teman-teman kita itu yang i'tidalnya itu ya qasirnya banget lah itu, sampai-sampai masih goyang-goyang sudah sujud. Nah ini yang ya kehilangan satu rukun yang bernama at-tumakninatu fil i'tidal gitu. Jadi rukun itu ya itu tadi ya, salah satunya adalah at-tumakninatu fil i'tidal, tumakninah dalam i'tidal. Kalau yang lain itu tawil. Jadi Pak Haji Rasiman misalnya berdiri 1 jam itu boleh. Itu tawil masalahnya, rukun tawil. Berdiri itu, rukun tawil itu boleh 1 jam. Jadi membaca Al-Baqarah sama selesai boleh. Membaca Kulhu bin 1000 boleh itu. Boleh itu. Iya boleh. Sujud setengah jam juga boleh. Karena itu rukun tawil, rukun tawil. Nah, yang tidak boleh tadi itu, yang i'tidal dengan yang duduk di antara dua sujud. I'tidal tidak boleh melebihi selama bacaan surah Al-Fatihah. Duduk di antara dua sujud tidak boleh melebihi selama tasyahud akhir. Lalu yang kedua, kita diingatkan pula di dalam kitab ini tentang bacaan tasyahud akhir ya. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ya begitulah. Ya, kita diingatkan begitulah. Jadi lalu yang terakhir diingatkan oleh Ustaz Rifki agar tasdidnya itu direkso. Direkso itu apa ya? Dijaga. Nah, dijaga. Ya, jangan sampai tasdidnya nggak direkso, nggak dijaga ya. Ya, mengucap Allahu Akbar itu lamnya double. Jangan Allahu Akbar lamnya satu, nggak boleh. Ya. Sampai Allahu liman hamidah lamnya double, nggak boleh
Sami Allahu liman hamidah nggak boleh. Jadi harus tasdid harus dijaga. Itu dalam segala hal. Fatihahnya juga tasdidnya juga harus dijaga. Karena tasdid hakikatnya adalah dua huruf yang dijejerkan. Kalau tidak tasdid berarti satu kehilangan satu huruf. Nah ini kehilangan satu huruf berarti maknanya juga berbeda. Ya itu saya kira itu abstrak dari kajian kita pada malam satu yang kemarin. Ya memang kita sengaja dibuatkan abstrak ya untuk inilah, untuk yang kemarin tidak rawuh. Jadi oh iya berarti kemarin seperti itulah kajian gitu. Malam hari ini kita akan melanjutkan halaman 22 kitab yang kuning, yaitu wasunna fi tasyahudin akhirin. Nah, kalau salah begitulah. Nah ini halaman 22 itu pas tengah-tengah agak bawah dikit. Mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca Ummul Quran. Ya saya memang biasa walaupun bahasa Indonesia itu ya saya sesuaikan dengan i'rab ya. Kalau membaca ya Ummul Quran, jangan Ummul Quran. Ya karena itu kan mansub ya. Karena sebagai maf'ul bih maka mari kita membaca Ummul Quran. Jangan Ummul Quran. Kalau Ummul Quran itu ya bukan sebagai maf'ul bih. Kita baca Ummul Quran Littiqai mardatillah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja sebagai pengantar. Nah, selanjutnya silahkan dilanjutkan oleh Ustadz Muhammad Rifki Ridho. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.